Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam-malam. Kali Waalaikumsalam. ini kembali lagi kita di kelas Pranala Institut bulan Agustus dengan tema bisnis sayur, merawat kultur dari kebun sampai dapur yang akan dibawakan oleh Kak Kadek Delia Arisani dan dimoderatori oleh Mas Yogi Asidiki. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Mas Yogi. Oke, terima kasih. Sinyalku aman gak Mas Dim? Aman ya Mas Raub ya? Utiku nek putus-putus. Aman Mas, aman, lancar. Oke, lanjut ya. Selamat malam buat teman-teman semua, sahabat Pranala. Kita jumpa lagi di pertemuan kali ini di bulan Agustus ya. Ini pertemuan yang kali ketiga di bulan Agustus dengan tema besarnya yaitu pasar. Cuma di sini kita membahas tentang bisnis sayur bisnis sayur merawat kultur dari kebun sampai dapur. Ini namanya sesuatu hal yang bagi kita mungkin kaum laki-laki nggak pernah tahu mungkin ya. Tapi mungkin bagi Mbak Kadek sendiri atau nanti bisa kenalan akan bagaimana sih sebenarnya prosesnya sesuatu hal yang kita makan atau sesuatu hal yang ada di hadapan kita itu sumbernya itu dari mana dan bagaimana. Mbak Kadek nanti mohon perkenalan terlebih dahulu ya agar kita lebih dekat gitu kan. Terus kemudian profilnya seperti apa, terus kegiatannya hari ini seperti apa, agar kita juga bisa lebih kenal dengan Anda sendiri atau bahkan dengan program-program yang Anda jalankan. Gitu aja dari saya. Silakan waktunya. Boleh, oke. Terima kasih sebelumnya Mas Yogi, dan kayaknya sebelumnya aku mohon maaf dulu gitu ya. Mungkin harusnya aku bisa join lebih awal, tapi karena agak susah sinyal gitu kan, kebetulan dari kebun. Jadi baru dapat sinyal terus baru ke connect telepon-teleponnya Mas Vicky itu baru masuk ternyata gitu guys. Jadi nama aku Kadek Delia Arisani. Kebetulan masih pakai kokart nih, habis acara ya. Nama aku Kadek Delia Arisani, teman-teman di Vicky dan lain-lain lebih sering panggil aku Kadek atau Dea juga boleh. Aku tinggal di Semarang, asalku dari Bali. Kemudian pindah, tapi darahku darah Bali. Darah anjir. Oke, jadi gitu. Ini kita santai aja kan ya? Oh iya, santai Mbak. Kita nggak usah terlalu formal aja, santai aja. Biar lebih cair gitu kan. Iya. Jadi aku dari Bali, kemudian aku sekarang domisiliku pindah di Semarang karena kemarin kebetulan aku kuliah di Semarang di Undip jurusan perikanan, tapi saat ini aku memutuskan untuk meneruskan karirku di Semarang dengan menjalani atau berproses Semayur ID gitu. Nah, untuk lebih jelasnya Semayur mungkin nanti di di moderatori selanjutnya lagi. Untuk perkenalan dulu kali segitu dulu atau gimana ya? Aku kan belum tahu nih alurnya nih gimana nih gitu. Oke, santai aja. Jadi intinya dari Mbak Kadek dulu, profilnya seperti itu. Terus nanti bisa menceritakan bagaimana kita kan temanya pasar ya. Pasar itu berkaitan dengan bahan pasar, terutama di sini sayur gitu kan. Sayur. Terus nanti kronologinya bagaimana kok bisa sampai membuat Semayur ID ya tadi ya. Itulah. Mungkin nanti bisa memberikan teman-teman stimulasi lah. Gitu. Bisa dilanjut dulu perkenalannya aja nggak apa-apa. Oke, siap. Ini berarti kan tadi perkenalannya udah berakhir sampai aku tinggal di Semarang dan saat ini aku sedang menjalani prosesku di Semayur ID. Nah, Semayur ID itu adalah salah satu, kalau secara kerennya kita bilang startup gitu ya. Tapi umumnya sebenarnya kita jadikan ini sebuah UMKM, anggap aja UMKM yang bergerak dalam bidang ketahanan pangan. Salah satunya ketahanan pangan yang saat ini adalah sayuran produknya.
Kenapa akhirnya saya mengambil tema untuk bisnis sayuran adalah merawat kultur dari dari kebun hingga ke dapur, karena memang yang kami lakukan adalah merawat sesuatu yang dihadirkan dari kebun untuk dihidangkan dari dapur keluarga. Gitu. Jadi Semayur ini adalah salah satu bisnis yang saat ini sedang saya tekuni untuk menghadirkan bahan masakan segar di dapur keluarga. Begitu. Nah, produk kami itu Semayur ID itu sebenarnya terdiri dari beberapa fokus. Yang pertama itu ada sayur Semayur, ada dapur Semayur, kemudian ada buket Semayur. Nah, sayur Semayur itu sendiri adalah produk penjualan di bidang sayuran, kemudian ada bahan masakan segar, dan ya intinya kebutuhan dapur lah gitu. Kalau untuk dapur Semayur sendiri adalah lahir setahun kemudian setelah sayur Semayur hadir. Jadi umurnya lebih tua sayur gitu daripada si dapur nih. Gitu. Karena kalau aku bilang bahwa Semayur ini siapa sih gitu, bagiku sebagai perempuan aku perlu melahirkan. Nah ternyata saat ini aku baru bisa melahirkannya Semayur gitu, belum bisa melahirkan nyawa lain gitu dari perutku ya kan. Jadi kupikir sebagai perempuan yang melahirkan, saat ini karya yang kulahirkan adalah Semayur. Nah, sayur Semayur adalah anak pertamaku yang kubesarkan sampai saat ini umurnya 4 tahun. Kemudian ada dapur Semayur yang berumur 3 tahun dan buket Semayur yang berumur 2 tahun gitu. Kenapa akhirnya saya minta buat ngomongin ini kan kemarin sempat intro juga sama Mas Vicky gitu. Kayaknya kita ini temanya tentang pasar ya, Dek gitu. Oke, tapi aku belum ingin menyinggung pasar-pasar lain. Mungkin aku lebih fokus akan ngobrolin Semayur anakku yang memang berkaitan dengan pasar, tapi pasar kita bukan yang universal. Karena kan kalau ngomongin pasar tradisional, ngomongin pasar gitu kan, acuan kita memang ke pasar tradisional nih gitu. Sementara yang pengen aku omongin tentang anakku ini adalah ngomongin pasar yang secara universal, terutama di saat ini mungkin ke arah pasar digital seperti itu. Karena basicku sendiri adalah anak-anak aku ini lahir di kala pandemi, di masa semuanya itu dilakukan secara online dan digital gitu. Jadi memang sasaran kami adalah untuk kalau dulu orang-orang masih aware buat belanja sayur atau bahan masakan itu secara online, nah kami hadirkan ini menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dulu kan mungkin orang paling belanja online tuh baju, sepatu, fashion lah ya, berkaitan dengan fashion. Masih jarang banget orang belanja buat produk sayur. Pertama adalah karena emang produk ini tuh produk kontinu yang dibutuhkan setiap keluarga setiap harinya. Kedua, kalau sebagai pemikirannya ibu-ibu gitu ya, kayaknya menghadirkan bahan masakan atau menghadirkan masakan aja deh, itu tuh perlu sesuatu yang kayak ibu-ibu tuh banget gitu loh, milih wortel aja tuh milih banget gitu. Mungkin belum menimbulkan kepercayaan kalau belanja secara online gitu. Nah, di kala pandemi itu anak-anakku lahir, kupikir sudah saatnya orang-orang mulai percaya untuk menyiapkan bahan masakan yang berasal dari kebun ini hingga sampai ke dapur. Tuh. Karena konsepnya sebenarnya kalau boleh agak melankolis gitu ya. Lahirnya Semayur ini bukan karena memang akunya basicnya bisnis atau bukan juga karena akunya memang doyan jualan gitu atau pinter jualan gitu, enggak gitu. Lebih ke kayak karena awalnya aku suka masak sehingga aku kesusahan nih cari bahan masakan dengan kondisi aku yang waktu itu bangun siang, terus aku juga kesusahan ke pasar gitu kan. Mau ketemu tukang sayur lewat pagi-pagi tuh susah. Akhirnya kayaknya aku nyari sayur-sayur online kok nggak ketemu ya yang memudahkan aku. Kenapa nggak aku aja sih yang bikin gitu biar
mungkin orang-orang yang punya keluhan sama, yang suka masak tapi punya keluhan sama kayak aku bisa terakomodir juga. Akhirnya aku bikinlah waktu itu bermodalkan nggak tahuannya aku gitu, nggak tahu dengan harga pasar, nggak tahu dengan nama-nama semua sayuran gitu. Jadi modal nekat aja lah ibaratnya kayak, yaudah coba bikin deh gitu. Tapi karena memang aku basicnya bukan anak bisnis ya, Semayur itu keisi dengan penuh quotes di awal gitu. Kayak Instagramnya tuh quotes aja isinya. Memasak adalah cara sederhana berbagi cinta gitu ceritanya. Jangan berhenti masak ya, nanti dunia berhenti. Atau tetap berjalan tapi tanpa cinta. Nah, sampai sekarang ternyata itu masih jadi acuan dan masih menjadi kayak dasarku untuk berproses di Semayur. Dan itu aku selalu tularkan ke teman-teman lain yang alhamdulillahnya setiap tahunnya itu ada penambahan gitu, ada penambahan tim. Nggak perlu pinter bisnis atau nggak perlu kamu pinter packing, yang penting kita mencintai dunia masakan nih ternyata. Sampai sekarang timku juga masih banyak yang nggak tahu nih gitu produk sayur, misalnya Horensu tuh apa sih gitu. Jadi kayak baby kailan tuh yang gimana nih gitu, masih ada yang belum tahu semua gitu. Karena memang konsep kita tuh bukan yang mengetahui atau pinter banget dalam bisnis atau kayak knowledge produknya itu saurabis gitu, enggak. Jadi lebih ke kayak kita sama-sama berproses di sini, aku berusaha melahirkan, ternyata ada yang mau bantu nih buat ngerawat anak aku, gitu aja sih. Mungkin dari situ dulu. Nah, kalau misalnya untuk berkaitan dengan tema ini, alhamdulillahnya setelah jalan 2 tahun, Semayur yang awalnya aku bentuk di tengah pandemi itu masih berupa just tip gitu ya. Aku pikir udah saatnya dia, kalau ibarat bayi yang dia awalnya cuman bisa ASI doang, kayaknya udah bisa empati nih gitu, udah ada tambahan nih harusnya. Akhirnya keputuskan untuk mencari, karena aku kan nggak punya duit nih, nggak punya lahan ya buat nanam sayur gitu, nggak punya lahan juga, nggak punya duit juga buat beli lahan gitu. Akhirnya apa ya yang bisa kulakukan gitu. Aku belum punya isu pada saat itu, aku belum punya isu untuk pernah suatu kali loncat-loncat nggak apa-apa ya kita ya. Pernah suatu kali aku ketemu sama, salah satu temanku yang dia juga berbisnis tapi bedanya dia di bidang perikanan. Dia tanyalah sama aku, "Apa latar belakangmu bikin Semayur?" Kalau aku nih di bisnis perikanan kayaknya aku pengen penyejahteraan nelayan gitu kan. Terus aku bilang, "Nggak ada, aku nggak punya latar belakangku karena aku nggak punya uang. Pandemi, aku nggak punya duit, nggak bisa makan," aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Loh nggak bisa, karena kamu perlu punya isu," dia bilang gitu. Tapi aku tetap ngotot nih, karena aku nggak punya duit gitu. Tapi ternyata bagiku, meskipun isu itu tidak, kupunya di awal, beruntungnya atau apa ya bilangnya, didukung semesta aja gitu, isu-isu itu terjawab akhirnya gitu kan. Jadi, balik lagi ke yang tadi bahwa setelah perjalanan 2 tahun Semayur kayaknya dia udah bisa empati nih harusnya nih. Akhirnya aku putuskan untuk mencari jalan kayaknya, eee, biar Semayur nggak melulu bentuknya belanja gitu. Akhirnya kita mencoba cari, supplier. Pada waktu itu kita bilangnya kita pengen cari supplier kan, bukan menjadi supplier pada waktu itu. Kita pengen mencari supplier yang bisa mensuplai kebutuhan kita. Makanya akhirnya aku mencari petani yang kira-kira bisa diajak kerja sama buat ini. Awalnya tuh masih maju mundur karena kan kalau ngomongin kerja sama sama petani gitu kayak maju mundurnya karena kebutuhan kami belum banyak, sementara kalau beli ke petani gitu kan mereka panen raya dan terbiasa diambil oleh tengkulak. Jadi kayak, masa iya sih ada petani yang mau dibeli setengah kilo aja atau seperempat aja gitu kan. Nggak mungkin dong gitu. Maju mundurnya kami itu kayak 6 bulan lah ya. 6 bulan kami sempat datang juga ke satu supplier yang awalnya dia ngechat kami duluan, kami datengin ke sana. Ya harapan kami adalah konten-konten kami yang dari kebun ke dapur itu benar-benar terwujud gitu. Kita datang ke sana, ternyata kami menceritakanlah segala kejujuran kami, kita ceritakan bahwa kondisi kami seperti ini, bla 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 bla. Ternyata awalnya mendapat respon baik, tapi di kemudian hari kayak apa ya? Mungkin aku nggak tahu, aku
atau gimana, tapi kayak aku merasa di underestimate, dan ketika kami diminta untuk memenuhi memenuhi jumlah minimal order sudah kami penuhi, ternyata nggak dikirim gitu. Sementara aku tuh udah mulai nge-share nih kayak, ayo dong beli produkku, aku sudah mulai cari resto-resto yang kira-kira aku bisa suplai gitu. Ternyata aku sempat di underestimate itu kayak, nah mundur lagi tuh arahnya, kayak nggak bisa deh kayaknya ke petani, susah deh gitu. Karena udah di underestimate duluan gitu, merasa, atau mungkin aku bilangnya lebih ke merasa underestimate aja ya, di underestimate. Kemudian 3 bulan kemudian aku coba main lagi gitu ke tempat salah satu petani, dan ternyata kami mendapat sambutan baik. Yang memang pada saat itu juga beruntung lagi, bilangnya bukan beruntung sih, kayak didukung lagi gitu sama semesta bahwa kami menerima tawaran buat suplai ke supermarket yang sifatnya tetap. Jadi kebanyakan orang mungkin bilang kayak mau suplai ke supermarket harus ngajuin proposal dulu, harus nembung dulu, harus kenal orang dalam dulu gitu. Nah, bejonya aku gitu kayak mereka lebih dulu tertarik sama kita sehingga kita yang diajak duluan. Kayak barat aku nggak perlu susah-susah masukin proposal, ternyata dia duluan yang pengen disuplai sama kita gitu. Padahal yang awalnya kita pengen cari supplier, ternyata malah kita yang dicari untuk jadi supplier gitu. Tawaran ini juga bikin PR besar kan buat kita yang memang kita masih belum siap menjadi supplier. Akhirnya ketemu dengan petani yang kita coba ngobrol-ngobrol, klop, itu akhirnya kita jalan lah. Nah, saat ini kami sudah bekerja sama, kami bukan bentuknya, saat ini udah nggak bentuknya beli-membeli atau order-menorder sih, lebih tepatnya kita kerjasama. Ini baru aja kelaksana salah satu event kami, ini salah satu konti event kami, selain untuk branding masing-masing gitu, kami lebih ke bentuknya saling support untuk sama-sama ngajuin. Karena kalau ngomongin tentang belanja produk dari supermarket misalnya, kita nggak tahu mau sampai kapan gitu kan. Tapi kalau hubungan kita harus jaga terus-menerus ya kan. Makanya kami bilang bahwa merawat kultur dari kebun sampai ke dapur. Kultur itu kan yang akhirnya bikin kita nggak melulu tentang belanja atau melulu tentang uang, tapi gimana caranya branding satu sama lain. Kalau ibaratnya Semayur udah dikenal branding lebih dulu nih, sementara petani kami belum dikenal brandingnya gitu. Akhirnya karena mereka juga punya wisata, agrowisata gitu yang memang kayak setahun tuh paling cuma 2 kali ada pengunjung yang datang gitu kan. Nah, karena dia cukup mandiri nih sekarang saat ini, akhirnya mereka sudah menanam itu memang yang kita request gitu, kayak kebutuhan kami, kebutuhan Semayur, semua yang kebutuhan Semayur itulah yang ditanam sama petani kami gitu. Jadi dia sudah enggak menjual lagi ke pasar. Kayak memang kebutuhan kami cuman pakcoy sekilo, terus daun bawang sekilo, terus brokoli cuman setengah kilo, bla bla bla, kayak itemnya tuh banyak tapi kuantitinya dikit gitu. Kebanyakan petani kan dia lebih memilih kayak satu item aja dengan kuantiti yang besar gitu kan. Nah, petani kami ini lebih ke yang dia menanam dengan kuantiti sedikit-sedikit tapi itemnya yang banyak. Yang kami jaga adalah petani kami menjaga continuity produksi, kami juga menjaga continuity untuk penjualannya, seperti itu. Pun salah satu branding yang kami lakukan bersama adalah saling mendongkrak aja gitu. Kami kebetulan alhamdulillah yang cukup lebih awal gitu ya brandingnya, lebih dikenal, sehingga kami bikin namanya Integrated Farm di Jawa Tengah atau pertanian terintegrasi di Jawa Tengah. Sehingga yang kami rawat sekarang bukan hanya tentang memasak di dapur aja gitu, tapi juga tentang menanam, merawat tanaman. Makanya akhirnya aku buatlah kultur dari kebun hingga ke dapur itu tadi gitu. Saat ini Semayur alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun ini, kami sudah melaksanakan berbagai acara gitu, event yang kira-kira bukan hanya tentang penjualan tapi untuk mendukung pergerakan teman-teman yang di lingkungan kami. Karena kebanyakan pertemuan-pertemuanku dengan tim Semayur itu sifatnya organik aja gitu. Kayak berlatar belakang dari tempat pekerjaan yang sama dulu gitu. Tiba-tiba dia apply kerjaan tempat lain terus nggak betah,
ya udah gabung sama kita gitu. Terus ada tiba-tiba anak mahasiswa yang magang di Semayur, kita lagi butuh kurir, dia apply tiba-tiba. Mbak, aku aja lah wes, dikirimin STNK, dikirimin SIM, ya udahlah gitu, maksudnya daripada kita hearing lagi kan. Jadi kayaknya memang organik aja gitu semua pertemuan-pertemuan kita, hubungan-hubungan kita juga organik. Akhirnya justru itu yang bikin pikir merawat anakku tuh lebih baik mempercayakannya dengan orang-orang yang tumbuh secara organik di lingkunganku gitu. Kalau tentang kembali ke yang tadi ngomongin tentang isu yang ku bilang ternyata dikit-dikit tuh mulai kejawab gitu. Aku belum bisa bahwa aku bilang menyejahterakan petani ya, gimana gitu, tapi aku lebih berpikir aku kayak terharu aja sih gitu. Karena kan teman-teman mahasiswa magang ini beberapa dari Unwahat, ini baru ini dari Undip. Kami ajak main ke kebun untuk ketemu dan serawung sama petaninya. Petaninya tuh cerita sama mahasiswa magang dan bukan sama aku gitu. Kayak terharunya aku tuh di situ. Dia cerita bahwa, Mbak tahu nggak sih, Mas tahu nggak sih kalau ternyata selama ini tuh yang awalnya saya tuh dibilang, kok mau sih dibeli sayurnya tuh cuma setengah kilo doang, kok tanam sayur cuma dikit-dikit doang sih gitu. Awalnya tuh tetangga-tetangga pada ngomong kayak gitu Mbak ke saya. Tapi ya kalau kurang pokcoy, mereka malah nawarin ke saya. Karena ya Mbak, mereka tuh panen pakcoy 1 hektar, sama aja kayak saya panen pakcoy 20 kilo, harganya sama, duit yang didapat sama, gitu. Jadi kayak, aku tuh terharunya di situ. Masa sih gitu loh, maksudku kayak, aku nggak sepercaya diri itu, karena di awal yang bilang kayak, aku nggak punya isu, literally aku nggak punya isu gitu loh tentang penjahteraan petani, aku nggak punya isu tentang memangkas jalur produksi misalnya dari petani nggak perlu ke tengkulak dulu, aku nggak punya isu itu. Meskipun ketika pertama kali diceritakan sama petaniku kayak dia pernah mengalami pembelian panen raya brokoli itu bikin harganya fluktuasi sampai cuman Rp500 per kilo kayak gitu-gitu. Ya aku nangis gitu loh, aku nangis. Aku belum punya cita-cita lebih untuk dapat menyejahterakan dia, tapi ternyata dalam keberjalanannya kami memang tidak pernah bikin harga yang fluktuatif gitu ya. Lebih ke kayak jaga konsistensi harga dulu, nanti ketika sehingga, jalur jalur produksi itu jalur distribusi emang kepangkas sih, cuman harganya ya stabil aja gitu, nggak yang mahal banget, nggak yang murah banget. Karena kan yang dibutuhkan sebenarnya sama-sama membutuhkannya kan seperti itu ya, kayak pertama kontinuitas, kemudian, konsistennya. Sama tentang, fluktuatifnya yang nggak terlalu ngejek stabilan harga yang nggak terlalu fluktuatif gitu aja sih. Lebih ke kayak gitu sih kalau ngomongin tentang Semayur atau anakku ini ya. Kenapa aku akhirnya bilang bahwa Semayur ini anakku, karena aku tuh baru aja ada event, kebetulan menanam bareng ini tuh batch 2 tentang perempuan. Karena Semayur ini aku sebagai founder sekaligus CEO ya, gitu. Ceritanya ini tuh temanya tuh adalah girls camp, di mana camping-campingnya para perempuan yang saling ngegosip, cerita-cerita dengan tema perempuan polikultur atau polyculture, perempuan dari berbagai budaya. Temanya adalah menanam, memasak, melahirkan. Menanam cinta, memasak doa, melahirkan karya. Nah, kebetulan banget barusan aku habis ngomong juga sampai suaranya serak, teriak-teriak di kebun gitu kan. Nah, jadi kayak masih segar ingatannya gitu, makanya ini lancar banget nih ngomongnya nih, biasanya kan kayak, gitu-gitu loh. Itu aja sih mungkin, karena aku pas dihubungin Vicky kayak kemarin tuh, aku ngapain ya Vick, nanti aku ngapain gitu, kayak masih bingung kan, masih, apa ya, aku harus cerita apa nih gitu. Nah kebetulan emang lagi ngepasin isunya bareng gitu kan, event bareng, jadi kayak, oh ya udah kegambar nih. Aku pas barusan tadi pagi kemarin ya Vicky ingetin atau tadi pagi tuh aku, oh iya aku kan nggak bikin apa-apa ya, maksudnya biasanya tuh aku punya ya catatan kecil gitu yang bakal aku kayaknya, oh ini kayaknya poin yang bakal aku sampai ini gitu. Nah ini berhubung bikin nelpon, tadinya aku mau bikin tapi ternyata berhubung bikin nelpon aku masih pakai sepatu sampai aku video call dia biar kelihatan aku baru buka sepatu nih Vick gitu. Gitu sih. Dah mungkin itu dulu ya
Biar kalau nanti biar apa ya? Nanti biar ada yang tanya lah. Kalau dijelasin semua nanti nggak ada yang tanya, kan? Ya, 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 ya. Oke, menarik sekali ya. Wah, ternyata proses hidupnya Semayur ini sesuatu hal yang menurut aku juga ajaib gitu loh. Kenapa ya? Karena ternyata proses organik yang diceritakan tadi tidak menutup kemungkinan itu ya memang kehidupan yang nyata gitu loh. Bukan secara ya. Dan itu mengalir. Oke, menarik sekali. Oke, Mbak Kade ya tadi ya. Saya jadi tertariknya gini. Tadi kalau ngomongin pasar itu berarti kan kita sudah sebenarnya membentuk pasar sendiri gitu loh. Pasar sendiri bahkan tradisional sampai tahu sumbernya gitu kan, dari tanah ke sayurnya atau bahkan dari tanaman-tanaman apa yang ada gitu kan. Berarti kan ini dari proses yang alami gitu loh. Sehingga orang kalau datang ke sana pasti akan menyegarkan pikirannya dan akan menghindarkan dari mungkin yang sifatnya sintetis gitu kan. Ada sarus-sarus sintetis mungkin seperti itu. Keren. Oke, ini kan tadi bahasanya masih tentang apa ya, tentang semayur itu sendiri, sayurnya itu sendiri. Terus kemudian kalau boleh dijelasin dari produk yang sekarang dipegang Semayur itu ada yang paling istilahnya yang paling dominan itu di produk mana, dan dari berapa produk yang sudah dihasilkan mungkin. Silakan, Mbak Kade. Kalau ngomongin produk, sebenarnya kita imbang aja. Memang fokus kita memang lebih banyak ke sayur. Karena memang kan dapur ini tuh terbentuk karena kebetulan karena kita suplainya itu kan kita apa ya? Kalau kita ngomongin pengiriman sayur, balik lagi ke kepercayaan awal masyarakat buat belanja sayur itu nggak serta-merta gitu kan. Kebiasaan orang bisa belanja sayur online. Jadi kita harus milih sayur dengan kualitas terbaik yang untuk sampai ke pelanggan gitu. Akhirnya ada beberapa sayur yang akhirnya perlu kepilah atau nggak sesuai sama spek lah kita ibaratnya. Kayak kalau wortel kekecilan ternyata nggak bisa gitu. Nah, dapur Semayur ini tuh lahir dari sana bahwa kita belum punya tempat yang bisa mengolah eh, yang lain. Kita juga belum bisa memasarkan produk yang ternyata nggak sesuai sama kualitas. Karena kalau misalnya event itu dijual dengan harga yang lebih murah, kayaknya belum bisa deh gitu. Karena kan Semayur selama ini yang kita pengen hadirkan adalah menghadirkan bahan masakan terbaik buat dapur keluarga ya gitu. Jadi kayaknya kalau dengan konsep itu kita mungkin arahnya ke dapur aja kali ya kayak gitu. Jadi dapur itu adalah continuity buat mengolah produk-produk yang kira-kira memang belum bisa dipasarkan di sayur gitu. Apalagi tadi lupa saya. Iya, maksudnya Semayur yang produk dominan yang paling banyak dicari dari Semayur ID. Kalau produk dominan ya emang semua sayur ya. Produk dominannya sayuran. Kalau di dapur itu catering. Kalau di kalau catering harian. Kalau misalnya di sayur Semayur hampir semua. Makanya tadi saya bilang bahwa kita itu bukan yang punya kayak misalnya bisa beli kol dalam jumlah banyak sekaligus gitu, nggak ada produk dominan, lebih ke kayak hampir semua item ada gitu, tapi jumlahnya lebih dikit-dikit aja gitu. Kayak kamu butuh apa? Ada nih aku gitu loh. Kayak lebih kayak gitu karena kan untuk suplai hari itu memang segala jenis sayuran mulai dari kayak bayam, kangkung, brokoli, loba, tomat aja udah macam-macamnya banyak. Ada tomat cherry, ada tomat hitam, ada tomat ratu, terus juga ada tomat beef, ada apa ya, daun bawang, seledri, semuanya hampir rata lah kebutuhan hariannya tuh hampir rata. Kita nggak bisa menyatakan bahwa brokoli lebih dominan, enggak. Tapi kalau misalnya ngomongin produk unggulan kami punya tomat cherry gitu. Iya. Dari Semayur ini bisa ditengarai kalau lahan atau pasar itu memang sudah terbentuk sendiri ya. Dan itu
terbentuk maksud aku terbentuk dalam bungkusan atau memang masih dalam tanaman gitu loh? Bisa dijelaskan? Oh gitu. Maksudnya gitu. Sorry. Berarti aku yang kayak salah tangkap ya. Ini makanya kami bilang tadi ini adalah merawat kultur dari kebun hingga ke dapur ya. Bahwa yang kami tanam itu Semayur itu kan adalah cara memasak adalah cara sederhana untuk berbagi cinta, dimulai dari sana. Jadi yang kami hadirkan adalah produk segar untuk dihadirkan dan diolah di dapur gitu. Jadi yang kita jual adalah produk sayurnya. Nah, kalau ngomongin kita kenapa akhirnya tadi ngomongin kebun adalah karena memang proses itu tuh ternyata nggak sesimpel dan nggak serumit itu juga gitu. Produknya emang semuanya tuh kalau biasanya kita taunya ya udah sayur kirim aja gitu kan. Barat kalau kita jualan baju tuh kita produksi dari dia mulai dari kapas nih gitu. Terus dia dibikin serat benang. Nah, dia akhirnya dirajut pakai mesin jahit gitu kan, dijahit pakai mesin jahit terus dimodif, disablon dulu baru deh jadi clothing line misalnya gitu kan. Nah, Semayur ini yang kayak gitu dari proses dia mulai kita ada pembibitan juga, ada pembenihan, ada pembibitan, ada pembenihan, kemudian proses tanam oleh petani kami, kemudian ada proses perawatan, ada proses panen, habis itu kita packing, habis itu kita distribusi sampai ke dapur keluarga, atau kalau misalnya ternyata sampainya ke dapur Semayur, kita olah lagi dia dalam bentuk masakan, dia sampai ke dapur keluarga lagi atau langsung dimakan ke perut kita, ke perutnya customer gitu. Jadi emang makanya kita bilang merawat kultur dari kebun hingga ke dapur. Gitu sih. Iya. Berarti kan memang Semayur ini proses membuat sampai melahirkan pun ada itu tadi ya. Nah, Oke. itu dia. Iya, betul. Menarik nih. Namanya Pranala harus belajar ke sana. Wajib sebelum ke sesi sharing nih, tadi kan dari Semayur, kemudian ada dapur. Yang terakhir tadi apa ya? Kalau nggak salah, buket ya, buket Semayur. Buket. Apa itu maksudnya? Ya. Buket Semayur itu lebih ke kalau kan kita sama buket itu kan bunga atau buket uang atau buket snack ya. Nah, sekarang ini kami hadirkan buket sayur dan buket buah. Kalau orang nerima buketnya tuh nggak perlu dibuang gitu loh. Nggak perlu dibuang atau nggak perlu disimpan di dalam air, tapi kayak ya udah jadi bahan masakan aja atau langsung dikonsumsi aja kalau itu ternyata buah. Menarik. Berarti memang buket untuk hadiah ya? Atau buket untuk apa ini? Kok menarik? Buket untuk hadiah, jadi kayak kebanyakan yang custom biasanya untuk hadiah wisuda atau hadiah hari ibu. Itu kan yang menarik banget ya kalau hadiah hari ibu ya. Berkaitan dengan perempuan banget lah pokoknya gitu. Ini emang kayak lebih ke aku pengen karena balik lagi ke yang konsistensiku dari zaman dulu adalah aku suka nulis, aku teateran gitu. Apa ya? Lebih kayak aku nggak pengen menghilangkan kultur itu juga dari aku. Jadi kayaknya kalau misalnya cuma disuruh bisnis aja, aku tuh nggak punya basic gitu. Jadi akhirnya kayaknya perlu ditambahin bumbu-bumbu yang bisa bikin aku nggak bosan deh gitu kan. Kalau kita ngomongin bisnis kayak ribet banget deh, maksudnya ngomongin tentang pembukuan, apa segala macam, kurva ekonomi. Aku bukan orang ekonomi gitu. Jadi kayak perlu deh aku kasih. Akhirnya makanya di postingan awal-awal Semayur tuh isinya tuh quotes, semua tulisan, semua gitu. Jadi kupikir buket ini adalah salah satu bentuk aku di tengah kejenuhan aku dengan dapur dan sayur, kayak aku bikin sesuatu deh, kayak kerajinan kali ya gitu, tapi kayak masih harus berkaitan sama Semayur gitu. Akhirnya handcrafting itu untuk menjadi sebuah buket sayur gitu. Iya. Oke. Jadi kan udah jadi ada gambaran ya, mulai dari sayur itu ditanam, lahir, kemudian munculnya di mana, di market, dimasak, tiba-tiba ada buket. Wah, aku baru nyantol ini, aku baru tahu ternyata ada buket sayur ya. Oke. Buat temen, iya. Nanti kalau nikahnya Mas Dimas ya tak kado buket sayur, menarik ini. Gitu.
Oke, teman-teman yang lain, saya kira untuk pembukaan dari Mbak Kadek menarik sekali ya, tahu bahwasanya ternyata sayur itu tidak hanya semudah itu ternyata dimakan, ternyata ada kreativitas yang lain. Oke, saya pengen tahu tanggapannya dari Mas Ainur Rofiki, sahabat ini. Gimana tanggapannya Mas Ainur? Mbak Kadek bisa menyiapkan materi yang lebih hot lagi kayaknya ini. Aduh, betul. Masih hangat pakai kaos kaki. Ya kan Mas Ainur? Iya, Mas Yogi, ini ada yang bertanya, Mas Bernard. Saya bacakan ya. Itu suruh bicara sendiri itu Bernard itu. Ini Oke, silakan dibaca Mas Rob. izin bertanya ya lewat sini Pak Moderator karena tempatnya tidak kondusif. Bagi yang belum bisa konsumsi sayur, bagaimana mensiasatinya? Kasih solusinya dong Mbak buat saya. Monggo. oh buat ini bener suka sayur gitu maksudnya ya? Atau gimana tuh? Mungkin dia kayaknya nggak suka sayur ini. Sayurnya sintetis, pakai plastik. Wah ini nih yang perlu di ospek ya. Jadi kalau ngomongin nyiasatin sayur ya, kalau sebenarnya kalau ngomongin semayur itu kan emang produk utamanya kan sayur, tapi kita lebih ke kayak bahan masakan segar untuk dapur keluarga gitu. Kalau ngomongin gimana sih caranya nyiasatin suka sayuran, kayaknya kalau ngomongin ekspertan itu aku belum expert gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang apa aja sih yang biasanya aku olah gitu buat di dapur gitu. Salah satunya buat teman-teman yang ternyata beberapa nggak ada request gitu di cateringku kayak aku nggak suka sayur boleh nggak pakai sayur gitu kan. Biasanya kebanyakan kan kita ada cateringnya, ada catering low fat, ada catering healthy, ada catering yang biasa gitu. Akhirnya beberapa kali aku mix dia bentuknya jus. Gitu kayak Pak Coy atau pakai nggak sih sayur sendok ya. Nah itu tuh dicampur campur sama madu dibikin jus itu enak banget atau dicampur sama buah pir gitu kayak kamu itu bahkan gizinya itu lebih kayak dapet banget karena dikonsumsi secara segar tuh. Iya. Kalau Mungkin kayak gitu nanti kalau atau nanti bisa diberi dengan istilah-istilah yang dipahami oleh para lelaki ya, karena kita kan terus terang nggak tahu sayur yang mana itu namanya. Paling tahu oh tomat gitu aja, ternyata tomat. tahu apa sih yang biasanya ditulis apa ya? Sawi sendok atau kalau ini bilangnya Pak Coy. Iya. Oke. Mungkin nah ya itu kan sekedar istilah biar kita tuh para laki juga tahu. Nanti disuruh istrinya cabai yang mana nih, ada cabai hijau, cabai rawit, cabai panjang. Oke, menarik. Oke, makasih Mas Benet untuk semoga kamu bisa sadar dengan kepentingan sayur menyayur ya di kamu ini. Oke, Mas Dimas, mungkin mau memantik dengan tema-tema atau seputar sesuatu hal yang lebih hangat ini, Mas Dimas. Silakan, Mas Dimas. Oke, terima kasih. Mungkin agak ini ya, mungkin aku agak bergeser ya terkait dengan sayur sembayur dan Mbak Delia. Mungkin aku bisa menganggapnya sebagai movement gitu ya, dari generasi muda gitu, dari segi pertanian dan sayur semayur gitu ya. Dari pembahasan adalah bagaimana Ini aku yang warnanya putus. Mas Dimas ini kayaknya sinyalnya Mas produk Dimas. solusi makanan dan
Terputus dari mana, Gi? Cara. Aman ya? Dan Iya. Oke. Mungkin langsung aja gitu ya. bentar, Oke. Gak mau makin santai aja. Masih ada Bernard ini. Kayaknya pertimbangkan sayuran. Oke, silakan Mas Dimas. Bisa lanjut ya. Oke, mungkin langsung aja biar nggak ini takut sinyalnya. Bagaimana sebenarnya sayur mayur dan Mbak Delia menghadapi dunia esok hari yang penuh dengan kecanggihan artificial intelligence gitu ya. Sekali dari produsen mencoba untuk memproduksi hal-hal yang menggunakan, contohnya kayak di gitu ya, wilayah itu kurang pemasokan tomat atau bisa dibilang tidak mendapat tomat. Dalam artian itu mereka menggunakan alat, maksudnya dari AI juga itu reflex solution gitu loh. Itu yang mengatur pergerakan dan distribusi konsumen gitu loh. Organik, hewan katakanlah seperti daging dan segala macam itu merupakan produk dari AI gitu, konstruksi biologis dan kimia gitu, dari teknologi. Semayur dan menghadapi masa depan yang seperti demikian. Itu aja sih, Gi. Oke, Mas Dimas, terima kasih. Delia sudah paham ya, Mas Dimas? Dijawab. sebentar, saya tak nyari korek dulu ya. Iya. Ternyata AI sampai segitu ya, sayur semak diproduksi oleh teknologi. Ada AI, saya minta langsung dari AI korek gitu ya. Saya masih tradisional banget, ada kayu. Seperti yang saya boleh omongin tadi, review dikit. Kalau kebanyakan adalah perjalanan kami itu sifatnya organik gitu. Kayak permulaan ada Semayur bukan karena suka berbisnis atau fasih dengan istilah-istilah bisnis atau memang punya basic di ekonomi gitu, enggak. Karena emang kecintaan dengan dunia masakan ternyata kalau ternyata aslinya di bidang pangan juga gitu. Kemudian di ngomongin tim kita juga organik gitu. Dan kalau ternyata tapi ternyata dalam keorganikan itu kita berhasil menciptakan pasar lain ya. Makanya kemarin ketika Mas Wiki itu konfirmasi kayaknya kita ngomongin pasar ya Dek gitu. Sementara yang saya dalam bayangan saya pasar itu adalah pasar tradisional. Kayaknya Fik aku belum berani deh ngomongin tentang pasar tradisional. Sebelum kami akhirnya bisa membibit mulai dari memproses tanaman dari pembibitan gitu, kami juga sempat melakukan itu dari pasar. Jadi kami tidak ingin mengkhianati. Kayak aku sendiri belum siap untuk menyatakan bahwa aku mengkhianati prosesku dari pasar tradisional gitu. Makanya kemarin waktu kayaknya kita ngomongin pasar tradisional, Dedek gitu. Oh kayaknya belum bisa nih. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang pasar jangkauannya adalah konsumen gitu, aku siap gitu. Nah kemudian di apa ya? Di tengah keorganikan yang kami jalani ini, ternyata kami menciptakan pasar baru bahwa belanja sayur di bidang di dunia dari digital gitu, kayak di gempuran era digital ini cukup diminati dan bahkan cukup menjadi kebiasaan masyarakat atau customer kami saat ini gitu. Bahkan di nggak cuman digital pesan online, tapi kayak bahkan kami kan supply di salah satu supermarket yang drive thru. Nah, pembelanjaan produknya tuh drive thru gitu ya. Jadi kayak dia dateng loh ke tempat itu, tapi dia nggak milih produknya. Dia nggak milih sayurannya, diambilin sama orang gitu loh. Kayak drive thru, literally, drive thru gitu loh. Padahal dia punya kesempatan buat milih, tapi dia memilih untuk tidak memilih gitu kan. Kayak
Kalau dia pesannya online lewat website kami kan lebih jelas lagi karena dia emang mungkin nggak punya waktu atau mager keluar gitu ya. Tapi ternyata yang drive thru aja dia udah datang ke lokasi loh, dia lebih milih dipilihin gitu kan belanja sayuran. Nah, di tengah keorganikan kami ini ternyata kami melahirkan suatu pasar digital atau kebiasaan pasar yang ternyata baru lagi gitu, pasar konsumen sayuran yang belanjanya secara digital. Nah, kalau ngomongin tentang AI ini, AI gitu ya. Nah, ngomongin itu kayaknya aku juga belum tergambar gitu lah, belum ada punya kesiapan apapun. Balik lagi kayak perjalananku kayaknya organik, bukannya aku orang yang pasrah aja ya. Kayak aku nggak pasrah buat menghadapi kayaknya aku udah punya gambaran, itu juga enggak. Tapi lebih ke kayak kayaknya aku nikmatin dulu deh proses berjalanku saat ini gitu. Kayak Semayurku, anakku kayak baru bisa merangkak nih, baru 4 tahun baru bisa ngomong masih cadel gitu ya. Kayaknya aku saat ini fokusku masih kayak ya udah aku biarin dia tumbuh besar dulu. Jadi kalau misalnya dia ternyata udah bisa sekolah, udah bisa jalan, pas dia sekolah gitu, pas dia udah bisa jalan sendiri, akunya mulai bisa nih jalan-jalan lagi kayaknya. Aku mulai bisa nih kayaknya menekuni keinginan-keinginanku yang lain yang mungkin di saat ini aku mungkin mulai agak suntuk gitu kan. Aku suntuk setiap hari di dunia Semayur, aku mengalami kebosanan dari aktivitas yang jadi rutinitas gitu kan. Kayak aku mulai kehilangan gairahku untuk ada di sini terus gitu, ada bareng sama anakku terus gitu. Ini mungkin aku ketika anakku besok udah bisa jalan, aku mungkin saat ini lebih berpikir ke arah sana. Kayak gimana sih caranya anakku biar bisa dia jalan sendirian aja dulu, sementara aku boleh nih pergi liburan sebentar, atau aku mulai lahirin anak baru lagi yang kira-kira bisa ngehibur aku gitu. Mungkin fokusku saat ini masih ke arah sana. Kalau ngomongin tentang AI, bukannya aku nggak pengen tergambar ke arah sana aja gitu. Oke, menarik sekali ya Mbak Kadek. Kalau misal tadi kan dari sisi Mas Dimas, artinya dihadapkan dengan teknologi. Sedangkan di cerita Mbak Kadek sendiri tadi ada hubungannya dengan kebun atau bahkan orang bisa merajah atau bertanam dan berkebun di sana, bercamping bahkan. Apakah ini ada korelasi atau justru ini jawaban dari pertanyaan Mas Dimas gitu loh? Gimana Mbak Kadek? Aku kalau misalnya yang diomongin Mas Dimas kan lebih ke kayak misalnya teknologi yang akan menciptakan kayak tomat itu kayak kebutuhannya langka terus akhirnya diproduksi secara massal atau gimana gitu ya. Tapi menurutku setiap produk itu punya pasarnya masing-masing ya. Contoh bahwa branding kami itu Semayur itu sendiri dia memang bukan, kita tidak pernah menyatakan kami sayur organik, tapi lebih ke sayur sehat aja. Yang mana memang proses tanamnya itu tanpa pestisida, tanpa bahan kimia, tapi untuk kandungan unsur hara yang sebelumnya kebun itu pernah ditanami dengan tanaman non-organik, jadi kami belum berani menyatakan bahwa itu organik, karena proses penetralisir tanah itu kan lama juga ya. Jadi kayak butuh bertahun-tahun supaya tanah itu jadi organik gitu. Jadi kami lebih menganggap itu sistemnya sayurnya sayur sehat aja gitu, lebih ke sayur sehat. Dan kami pun mengonsumsi kalau misalnya kalau pas panen tomat gitu tak cemilin langsung, tak makanin langsung. Bahkan aku kadang niat bawa mayones buat makan selada, tak kasih mayones langsung aku makan gitu loh. Kayak ya kami percaya aja, kami kayak itu tuh lebih tertanam. Aku aja berani loh makan ini gitu loh, bukan aku mau bagiin racun gitu loh ibaratnya. Pasar itu sendiri ternyata memang udah terbentuk kayak satu produk, mereka punya pasar masing-masing. Dan saat ini ternyata orang-orang yang mungkin lebih menginginkan produk dengan instan gitu ada, tapi masih ada juga orang yang pengen konsisten untuk kesehatan dirinya sendiri atau misalnya konsisten dengan hiburannya gitu. Makanya yang kami sediakan adalah sayur ini. Kalau ngomongin tentang teknologi ini gempurannya akan seperti apa gitu tengah ini, kayaknya kami masih percaya ya, aku ya masih gitu. Masih nggak tahu ya besok gitu kan. Masih percaya saat ini produkku masih kayak punya pasarnya lah untuk akan meskipun mungkin jalannya perlahan gitu, aku masih percaya bahwa kami punya pasarnya sendiri, selain produk yang kami siapkan, kami antarkan, karena kami kan juga punya agrowisata ya. Kebetulan ini juga habis camping gitu, jadi kayak
wisata petik sayur tuh kayaknya lebih seru gitu loh daripada produksi ngambil sayur pabrikan langsung buat dikonsumsi atau dipasarin gitu. Jadi kayak ada pasar yang ternyata lebih menginginkan dia petik sayur sendiri meskipun effort gitu, atau lebih dia memilih buat pesan sayur online kayak gitu. Jadi kayak semuanya punya pasarnya masing-masing. Menurut kalau dari aku sendiri seperti itu jawabannya. Kira-kira udah udah itu nggak sih? Udah relate atau masih kayak kurang gimana tuh? Keren, keren, keren. Tapi itu jadi satu dunia yang menarik ya dari Semayur. Mungkin itu jawaban dari Mas Bernard. Kayaknya harus di camping dulu deh. 1 bulan di sayur gitu biar dia itu merasakan hidup dengan sayur kayaknya kayak gitu nih. Siapin Mas Bernard, Tuh. gampang kok. Oke, kita lanjut di teman-teman yang lain. Barangkali ada teman-teman yang lain ini. Ada Mas Ainurori atau teman-teman Mas Raub juga boleh nih. Atau Mas Abu Wafa, Mas Anggun. Sama-sama petani kayaknya bentar lagi. Siapa Mas Bernard? Selamat malam. Bentar. Lokasi di mana nih Mbak Kadek untuk Semayur? Barangkali nanti teman-teman bisa main ke sana nih. Kalau kita sih lokasinya sebenarnya warehouse kita ada di Semarang. Tapi kalau misalnya untuk produksinya Semarang kan kota ya. Jadi kayak ngomongin tentang lahan kayaknya udah nggak bisa gitu. Kayak susah aja. Paling aku berkebun lewat polybag gitu kan. Jadi kalau wisatanya sendiri, kebunnya sendiri itu terletak di lereng gunung. Jadi desa kedua sebelum pendakian di Topeng. Oke. Silakan dicatat Mas Bernard, Sherlock aja. Tapi kalau mau main gampang banget ya, maksudnya tinggal udah sampai di Poncol aja deh gitu nanti gampang ya kan. Sampai dulu aja di Poncol. Iya, itu orang masih di Sidoarjo tuh, suruh naik kereta. Nah. Oke, selanjutnya Anggun, silakan Anggun. Katanya mau nanya nih Anggun nih. Selamat malam. Malam Gun. Aku Anggun Setiawan, asal dari Kota Malang. Kebetulan keluargaku petani. Ini idenya menarik. Yang ingin aku tanyakan itu mengenai manajemen petani sama manajemen distribusi sih. Soalnya ini jadi inspirasi juga. Mungkin suatu saat aku juga pengen bikin kayak gini. Atau mungkin bisa kerjasama lah kayak gitu. Lihat-lihat kolaborasi ke depan. Atau misalkan kalau Mbak mau buka cabang ya masuk di Malang. Yang aku tanyakan kan sebenarnya mengenai waktu ya. Petani menanam sayur, kalau sawi-sawian kan rentangnya lebih pendek, sekitar 2 bulan. Kalau sayur-sayur yang lain, misalkan tomat, itu kan biasanya rentangnya 100 hari atau 3 bulan, dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaannya, untuk suplai itu sendiri, gimana memanajemen petani supaya kayak misalkan setiap hari itu bisa panen gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai istilahnya sistem pemodalan dan sebagainya ya. Karena petani itu kan semakin banyak sayur yang ditanam, maka biaya perawatannya beda-beda. Misalkan kan kayak satu nanam tomat, terus nanam sawi, terus nanam brokoli, nanam kubis, itu semua pupuknya beda. Kalau misalkan ada hama pestisidanya pun beda, kalau ada jamurnya fungisidanya juga beda, macam-macam lah itu. Itu bagaimana mengatasinya gitu. Itu sih. Terus pendistribusiannya juga dalam arti itu apakah petani itu menangani istilahnya pendistribusian dalam arti
mereka harus ke tempat penanaman atau ke sawah, terus istilahnya panen gitu, setengah kilo, 1 kilo, terus baru dikirim lah. Aku pengen tahu manajemen itu sih, pendistribusian atau sistemnya. Terima kasih. Oke, jadi kalau ngomongin tentang hubungan kerja sama kami, sebenarnya kan kayak yang aku bilang tadi bahwa hubungan kerja sama kami ini sifatnya organik ya. Bahwa kami ketemu ternyata kayak semesta tuh meridoi aja gitu ya. Nggak. Jadi lebih ke kayak, kalau aku sendiri, aku tidak pernah membuat perjanjian hitam di atas putih bahwa kami akan selalu mengorder di petani atau petani harus mensuplai kebutuhan semua dari kami gitu. Tapi lebih ke kayak perjalanan kami ketemu dengan petani ini adalah pertama dia memang punya agrowisata yang ternyata masih sepi banget peminatnya gitu kan, karena mereka tinggal di lingkungan pegunungan yang mana semua orang juga nanam sayur gitu kan, jadi nggak mungkin warga sekitar yang akan wisata petik sayur di sana gitu kan. Akhirnya dia petani ini masih juga agak kurang untuk di bidang teknologi gitu kan, akhirnya kami coba bantu, kami lihat ini sebagai salah satu jawaban gitu. Mereka membutuhkan kami juga membutuhkan mereka. Nah, di awal ini bahwa pertama kali mungkin aku jawab dari itu dulu ya, dari alurku ketemu sama dia, sama petaninya. Kemudian kami saling percaya, kayaknya bisa nih gitu, karena pas banget gitu mereka ternyata berani menanam, mereka sudah pernah bekerja sama gitu sebelumnya, mereka sudah pernah bekerja sama dengan salah satu PT yang meminta mereka buat tanam, misalnya brokoli untuk akan diambil gitu. Contohnya biasanya kan ada tuh yang kayak dari Indofood gitu, PT Indofood yang memang dia produksi kentang gitu. Terus dia butuh lahan petani dan petani yang akan menggarap itu. Mereka akan dimodali, mereka akan diberikan bibit, mereka akan diberikan pupuk, kemudian hasil pertaniannya harus dijual kepada mereka. Sementara pupuk dan bibit itu akan terhitung sebagai pinjaman. Nah, suatu kali petani kami pernah cerita bahwa dia bekerja sama dengan PT. Pertama PT Indofood itu mungkin sistemnya seperti itu. Nah, ada lagi PT lain nih, dia minta sertifikasi, misalnya sertifikasi tanah, bahwa kamu harus punya sekian tanah dengan atas namamu, yang kalau misalnya itu bentuknya tanah sewa harus dilampirkan sewanya seperti apa. Pokoknya lumayan ribet gitu ya, SOP-nya gitu. Mereka harus tanam sekian hektar, tapi ternyata ketika panen nggak semua petani berhasil panen dengan sesuai kriteria gitu loh. Akhirnya yang cuman keambil itu cuman setengah kilo dengan dia tanam 1 hektar gitu. Kayak betapa menyedihkannya petani yang seperti itu gitu loh. Dan itu ternyata nggak cuman dialami oleh satu petani, dan itu dialami oleh puluhan petani di desa tersebut gitu. Hampir semuanya sempat mengalami itu. Sehingga dia harus merelakan gimana cara ngebuang produk ini, ya udah dibawalah ke pasar. Sementara kalau panen di pasar, kalau pas panen raya kan harga sayuran tuh jadi anjlok ya. Jadi anjlok, jadi harga murah. Ya udahlah, yang penting dapat duit lah walaupun nggak balik modal gitu. Nah, akhirnya ketika kami ketemu di sini, dia tuh sudah mulai menanam dengan sistem yang dia sebelumnya kerja dia tergabung dalam suatu kelompok pertanian organik, tetapi karena dirasa belum sesuai sama nggak sevisi semisi lah gitu ibaratnya. Jadi kayak dia mengaplikasikannya itu sendiri dengan menanam berbagai macam sayuran dalam satu petak. Gitu misalnya dalam satu petak itu ada 4 bendeng gitu. Ditanemin brokoli, pakcoy, dan sawi putih misalnya, sama tomat. Nah, jadi akhirnya ketika kami memutuskan untuk bekerja sama itu, oh kayaknya ini pas gitu. Dia nggak tanam dalam kuantitas yang banyak gitu, tapi lebih ke kayak itemnya yang banyak. Kuantitinya dikit-dikit aja gitu. Nah, kalau ngomongin tentang akhirnya metodenya, akhirnya kita ngomongin ke metode kemudian ya. Kalau misalnya untuk panenan kami kan kebetulan kami pengiriman setiap hari ya. Pengiriman kami setiap hari sehingga awalnya itu proses kerja sama kami kan, kami ke sana dulu buat ngeyakinin. Oh iya, aku nitip rokok dong. Bentar ya guys ya. Aman. Sebelum akhirnya kami memutuskan kerjasama itu, ya aku ibaratnya menanam kepercayaan dulu. Kami saling menanam kepercayaan bahwa aku nginep di sana selama 3 hari, mendengar keluh kesah petani, mereka pun mendengarkan kami juga gitu, bahwa kami juga bukan orang yang berasal dari pemodal dengan biaya yang besar gitu loh. Kayak kami belum bisa membeli dan menjanjikan bahwa kami akan membeli produk kalian terus akan dibayar
banyak gitu, atau kami menjanjikan bahwa ini akan berlangsung terus-menerus, enggak gitu. Lebih ke kayak menanam kepercayaan, kami mendengar cerita mereka menceritakan apa gini ke kami gitu. Ya kayak lebih ke melankolis aja sistemnya organik itu, bahwa aku sempat nangis juga ketika melihat banyak petani yang ternyata di sana, waktu itu ke sana musim kering gitu. Mereka tiap hari ngeruat eh, tanaman itu satu persatu, dan ternyata ketika panen raya dengan panen raya yang melimpah, harganya dibeli dengan harga murah, kayak menyakitkan banget gitu loh. Lagi-lagi permainan pasar itu tuh bukan yang menentukan itu petani, tapi dari pihak kedua gitu kan. Pihak kedua yang ya kalau ngomongin tengkulak, kita sebenarnya juga tengkulak gitu ya, tapi lebih ke kayak apa ya, yang dimainin gitu ya. Nah, akhirnya setelah kami sepakat untuk melakukan kerjasama ini, kami nge-workshop mereka untuk melakukan packaging gitu. Jadi mereka saat ini, kalau dulu masih mereka sistemnya mereka panen nanti dikirim ke sini untuk di packaging. Nah, di 2 bulan kemudian setelah kerjasama, kami datang ke sana untuk workshop. Kami workshop mereka untuk packaging, kami berikan logistiknya semua dari kami, mulai dari pengemasan, kemudian juga wadah untuk packaging kayak gitu-gitu. Semua dari kami, timbangan seperti itu kami berikan timbangan digital. Kan kalau misalnya timbangannya yang neraca gitu kan masih kayak kadang lebih, kadang kurang gitu, tapi dia lebih sering lebih. Jadi kupikir itu bukan keuntungan di aku, tapi kayak aku tidak bisa menerima ini gitu loh. Jadi lebih baiknya kita sama-sama aja gitu. Aku juga nggak perlu ngurangin produk lagi, nggak perlu repot ngurangin lagi. Meskipun aku punya produk tuh, aku juga nggak tahu mau dibawa kemana lagi ya kan. Mending pas-pas aja gitu. Ini kita workshop packaging dengan logistik semua dari kami. Sampai saat ini malah packagingannya para petani ini lebih rapi dari kami gitu. Pun kalau ngomongin hubungan yang organik ini, petani ini kami bukan terdiri dari berbagai kelompok petani, tapi lebih ke kayak satu petani, satu bapak petani, dia punya anak yang cukup milenial dan hampir seumuran sama aku tapi sudah menikah. Nah, menantunya ini yang lebih sering mengelola. Jadi mereka ya dikelola satu keluarga aja gitu loh. Nah, kalau ngomongin tentang gimana cara pemenuhannya mereka di awal itu, mereka memang kayak awalnya mungkin cuma 20% nih pemenuhannya, kan kami kebutuhannya banyak banget ya. Jadi awalnya pemenuhannya cuma bisa di brokoli, wortel, pokcoy, misalnya cuma 3 nih dari 10 item misalnya. 20% atau berapa 25% gitu ya. Nah, lama-kelamaan mereka ternyata berproses sendiri. Karena kami juga tidak paham ya alur produksi menanam itu seperti apa. Aku juga bukan orang yang berasal dari pertanian. Mereka ya berimprove sendiri. Mereka improve sendiri. Oh, ternyata kalau misalnya kebutuhannya pakcoy itu kayak udah dibaca gitu loh. Misalnya sehari itu kira-kira pakcoy itu di 2 kilo per hari gitu. Jadi mereka mulai mengcontinuity penanaman. Misalnya mereka juga kekurangan bibit. Kayaknya ada bibit yang memang nggak bisa didapat di sini nih. Mbak Kadek minta tolong dong, kayaknya saya pengen deh memenuhi kebutuhan baby Kailan. Saya boleh dikirimin bibitnya nggak gitu? Boleh gitu kan, nanti kita carikan. Ya carinya juga online karena kita kan juga nggak paham ya bibit-bibitan kayak gitu ya. Maksudnya aku juga bukan orang pertanian yang paham ini bibit unggul atau bibit enggak gitu. Kayak lebih ke coba aja dulu. Kita coba carikan bibitnya, intinya komunikasi lah yang terjalin di antara kami. Kami coba carikan bibitnya, mereka tanam ternyata berhasil, kemudian dikembangkan. Dan berlanjut seperti itu terus. Mengenai metode kenapa akhirnya bisa harian suplainya, mereka pakai metode tanam tumpang sari. Mungkin kalau bagi para petani ini udah nggak asing ya. Metode tanam tumpang sari kan kalau yang tadi dibilang bahwa brokoli itu kan misalnya 60 hari, terus cabai berapa puluh hari, gitu. Terus pokcai lebih cepat. Jadi dalam satu lajur itu kan biasanya ada 3 lubang tuh. Nah, ditanamnya dengan metode tumpang sari sehingga ketika panennya pakcoy gitu, dalam satu lajur itu kan pakcoynya udah bisa ketanam, sementara brokolinya masih ada tumbuh. Kemudian atau ini kayaknya yang ini sudah lebih paham ya, Mas Anggun ya tadi ya, kalau metode tanam tumpang sari ini. Tapi kalau ngomongin misalnya kenapa akhirnya terpenuhi, karena mungkin sudah terbaca aja. Kan ini nggak terjalin serta-merta ya. Maksudnya di selama 3 bulan itu pun masih belum terpenuhi sebanyak 50%. Sisanya 50% itu kami masih sifatnya beli lepas ke supplier lain gitu, atau ke pasar misalnya yang kita percaya sebelumnya. Jadi lama-kelamaan ternyata petani kami ini cukup mandiri untuk membaca kebutuhan kami. Sehingga sampai saat ini
90% sudah terpenuhi dari petani kami, dan kami sudah tidak memikirkan packaging, kami sudah tidak memikirkan untuk perawatan. Mereka sudah kami tidak memikirkan untuk pembibitan gitu, karena mereka sudah mandiri untuk mencoba membibit secara alami, dengan cara mereka sendiri. Nah, kemudian kalau ngomongin tentang perawatan, semakin banyak tanaman yang ditanam, mungkin semakin banyak perawatannya gitu ya tadi ya, sayangnya. Kalau menurut aku, kalau aku sendiri, aku sih sebenarnya nggak terlalu paham ya di dunia pertanian itu untuk alur produksinya seperti apa gitu. Karena kami kayak bagi job desk aja nih, passionnya kami tuh kayak beda gitu kan. Aku memang fokusnya akan konsen di bidang penjualan, kamu punya produk apa, nanti akan aku coba perjuangkan gitu ibaratnya ya. Karena petani kami ini kan cukup mandiri. Dia bahkan berani tanam tomat hitam, dia berani tanam horenzo, yang awalnya tuh kayak dicemooh tetangganya gitu. Kayak, ngapain kamu tanam produk itu, nggak bisa, itu di pasar nggak laku gitu loh. Nah, ternyata ketika kami usahakan, kami bawa ke Semarang, itu bisa jadi nilai gitu. Itu bisa bervalue. Parsley kayak gitu-gitu kan pasar tradisional nggak mau beli ya. Aku ke-trigger itu ketika petaniku cerita lagi-lagi ke mahasiswa magang, dia bilang, sekarang apapun yang saya tanam tuh bisa kejual Mas, bisa jadi duit gitu, kayak walaupun cuma tanamnya 1 polybag aja parsley, itu tuh bisa jadi uang. Kalau dulu kan masih saya harus bagi-bagikan, dan bahkan saya bagikan pun nggak ada yang mau terima gitu loh, warga nggak kenal sayur ini gitu, sementara saya suka eksplorasi gitu. Itu. Nah, kalau mengenai perawatannya kami memang serahkan full ke petani, tapi kami juga menerima cerita-cerita. Mungkin yang akan aku bagikan ini bukan cara perawatannya, tapi lebih ke kayak apa yang diceritakan petani ke saya. Petani kami cukup mandiri tanpa menggunakan pupuk yang aneh-aneh gitu, pupuk kimia. Dia lebih memang menggunakan, kebetulan dia juga pelihara domba gitu kan. Jadi emang kebanyakan pupuknya itu dari organik domba. Kemudian kalau untuk perawatan hama, kami menggunakan ekoenzim. Jadi lebih ke misalnya sampah dapur yang difermentasi dengan gula merah, dengan kunyit. Jadi kayak kalau ke dapurnya petani kami itu udah bau jamu aja, padahal itu ekoenzim. Jadi hamanya itu bukan dimatiin gitu, tapi kayak dikasih makan. Misalnya ulet nih yang ngejalar di pakcoy gitu, kayak dia bukan dibunuh, tapi dia dikasih makan, tapi habis makan dia mati gitu. Kayak, ya sianida nih gitu ya. Gitu, lebih ke kayak gitu. Kalau misalnya ngomongin perawatan, dan beruntungnya ternyata untuk ekoenzim dalam sayur sehat itu bisa diaplikasikan ke beragam jenis sayuran. Meskipun beberapa sayuran dengan yang kayak beda banget nih ya, kayak tomat dia kan batangnya sendiri udah beda ya sama pakcoy dan brokoli gitu misalnya, atau sawi dan brokoli. Perawatannya memang lebih intens ke arah organik, ke perawatan yang sifatnya organik. Jadi kayak kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perawatan dari ekoenzim ini dan pupuk ini, tapi kalau misalnya memang perawatan lain yang diperlukan ternyata memakan biaya, mungkin akan lebih baik kita coba dengan metode baru lagi nih. Atau misalnya, ya udah kita gagal panen, kita belum bisa supply nih gitu, kita belum bisa penuhi nih, dan itu akan kita tanggung mungkin secara komunikasi lagi bersama atau seperti apa. Nah, kemudian kalau ngomongin lagi tentang distribusi dari petani atau gimana gitu. Kalau ngomongin distribusi itu kami yang menanggung. Karena kan kami bentuknya farm terintegrasi gitu ya, pertanian terintegrasi. Jadi pada awalnya memang kami yang sangat membutuhkan supply gitu ya. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin gimana ya caranya buat bawa dari Kopeng itu ke Semarang, itu kan effort juga ya, dari gunung sampai ke kota gitu. Awal-awal itu untuk menanam kepercayaan, aku dan pasanganku bolak-balik tiap hari gitu, ambil ke Kopeng gitu. Sampai saat ini memang karena itu kan cukup effort, dan kami juga belum mampu untuk meng-hire karyawan yang distribusinya cukup jauh gitu ya. Cukup jauh kayak dari Malang ke mana ya bilangnya ya. Kayak jauh lah gitu loh, dari gunung sampai ke kota itu kan jauh banget gitu. Mungkin itu biayanya cukup mahal gitu. Akhirnya kita coba dulu proses sendiri. Kami yang sebenarnya kami nggak punya modal duit, tapi kami berani modal tenaga dulu aja gitu. Dari modal tenaga itu ternyata lama-kelamaan bisa nih kayaknya diinvestasikan ke modal uang. Akhirnya sekarang kami punya kurir, kita bilangnya staf distribusi, yang akan ngambil sayuran itu setiap pagi. Kalau dulu setiap pagi, kalau
per 6 bulan ini kayaknya kita sudah ngambilnya tuh per 2 hari. Jadi tiap 2 hari sekali, misalnya untuk kiriman Senin Selasa akan diambil di hari Senin, kemudian Rabu Kamis akan diambil di hari Rabu, Jumat Sabtu akan diambil di hari Jumat. Karena lama-kelamaan kita kan akan improve terus ya. Kayaknya kebiasaan ya, kita anak-anak yang berkesenian atau anak-anak teater lah gitu, kayak baca metode dulu aja ya kan, improvisasi dulu aja, kayak jalanin dulu, habis itu oh kayaknya ini salah nih metode ini deh, coba deh ganti metode, nah gitu, lebih ke kayak gitu aja sih sistemnya. Ngomongin tentang distribusi ya, kalau itu tentang distribusi, kayak kita udah mulai tahu penanganan produk sayur pakcoy itu atau sayur brokoli atau sayur wortel tuh gimana sih cara penanganannya supaya dia lebih tahan lama gitu. Terus kemudian ngomongin tentang cabang, tadinya ya sempat disinggung kayak bisa nih kayaknya semuanya buka cabang gitu ya. Nah makanya itu tadi saya sempat bilang tuh di awal, fokus saya saat ini adalah untuk membuat anak saya ini bisa jalan sendiri dulu, sehingga saya bisa menekuni lain di tempat lain. Karena saat ini tuh saya belum bisa pergi jauh gitu buat ninggalin Semayur karena semuanya tuh masih di saya. Otaknya masih di saya, kontennya masih di saya, segala pembukuan dan administrasinya masih di saya gitu. Kayak saya punya teman-teman tim yang memang sifatnya di misalnya tenaga gitu. Jadi kan yang nggak bisa saya bagi adalah di sana ya. Akhirnya saat ini saya baru bisa membagi fokus itu adalah tenaga dan pikiran. Tuh. Jadi makanya saya fokusnya sekarang pengen Semayur ini bisa jalan sendiri dulu. Biar saya bisa jalan-jalan, entah saya bikin anak baru atau apa gitu ya kan. Gitu. Udah kejawab semua belum ya kira-kira, takutnya ada yang kelewat gitu. Wih, lengkap banget nih kayaknya. Gimana Mas Agun? Mas Agun, silakan Mas Agun. Mantap. Tapi aku mau komentar ini apa? Mau narik isunya ke kesehatan sama pengiklanan. Soalnya ini kemarin kan riset mengenai apa sih itu pupuk kimia dan tanaman apa organik gitu. Ternyata memang nggak ada yang namanya organik atau kimia, itu nggak ada. Maksudnya itu apa ya, pengiklanan aja, sama kayak perang dagangnya rokok sama industri kesehatan. Artinya sebenarnya kita ngeklaim sendiri bahwa tanaman itu tanaman organik itu ya juga sah karena sampai sekarang belum ada istilahnya apa ya, sertifikasi tanaman organik. Karena memang sebenarnya di pupuk kandang seperti dari kambing itu sendiri isinya ya kimia. Kalau kita belajar tentang kimia ya unsur kimia. Ya yang murni di alam itu ya kimia. Termasuk tadi kayak ekoenzim kalau diteliti ya di dalamnya ya kimia sama saja gitu. Itu mungkin itu bisa jadi pantikan untuk teman-teman lain tentang permasalahan organik dan tidak. Yang lanjut aku ingin tanyakan, selain dimasak sendiri, kalau ada tanaman yang kan kalau tanaman itu kan grade-nya harus bagus ya. Kan biasanya ada BS itu barang sutiran. Barang sutirannya itu dipakai apa? Dibuang kemana atau dialihkan kemana gitu kalau di para petani gitu. Apa dibagi-bagikan ke warga yang lain? Terima kasih, itu aja. Mungkin agak merespon lagi mungkin mengenai organik dan non organik. Sebenarnya makanya dari awal tadi sebenarnya aku nggak pengen ngomongin bahwa itu organik gitu. Makanya yang aku bilang adalah prosesnya yang sifatnya organik, kayak proses pembelajarannya yang sifatnya organik. Jadi kami lebih ngomongin bahwa itu memang nggak pakai pestisida, sementara untuk sertifikasi organik kan punya beragam cara yang harus dilewatin gitu ya. Jadi kami hanya menjelaskan bahwa itu lebih ke kayak kami berani konsumsi ini langsung. Jadi kami tidak akan kayak kalau misalnya itu tidak sehat buat kami, kayak kami belum berani konsumsi itu langsung gitu. Jadi kayak pengiklanannya bahasa kami dari sana. Kalau ngomongin tentang pengiklanan kayak relate-nya adalah tentang produk obat dengan produk kesehatan dengan rokok gitu. Mungkin iya benar, tapi kayaknya relevansinya agak beda dikit gitu. Oke. Tapi kayaknya kita potong aja ya bagian itu. Tapi itu kayak ngomongin yang tadi, kalau ngomongin apa ya? Tadi sorry apa satunya? Kalau barang BS, barang sutirannya.
Kan yang dipilih kan bibit atas ya, yang barang sutirannya biasanya dikemanakan? Itu panenan di Semayur itu punya Mei. Bentar-bentar ya guys. Itu ada yang nanya di Santai, grup. santai. Anggun profesional banget tentang Semayur kayaknya. Oh, Dari perusahaan. oh. Oke. Lanjut. Kalau barang BS, ya kita ngomongin kita hampir tidak punya barang BS ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, bahwa petani kami akhirnya sudah bisa membaca kebutuhan. Meskipun kebutuhan kami kadang berganti ya setiap harinya, tapi lebih kayak udah mulai kayak apa ya? Kayak di rumah tangga deh misalnya. Kadang kan ada tuh sayur asem dimasak sehari ini sama ibu kita, kadang habis, kadang nggak habis ya kan. Sisanya dibawa kemana nih selain dimakan gitu. Tapi kadang ibu kita tuh udah punya siasat. Oh kayaknya kalau aku bikin sayur asem, porsinya segini aja deh biar habis. Tapi kalau aku bikin ayam, porsinya akan lebih banyak biar dihabisin sama anak-anak. Karena ayam nih kayak kesukaan kita banget nih gitu kan. Karena ibu kita itu kan sudah menjalani itu bertahun-tahun, sementara kita mungkin baru lahir di umur 6 tahun gitu kan. Ternyata itu yang sudah kami jalani, sama seperti konsepnya Semayur dengan petani, bahwa dia sudah menjalani itu selama bertahun-tahun ya. Dia mulai dari bayi, dia tuh lahir di lingkungan pertanian, dia lahir sebagai petani ibaratnya ya. Kayak brojol tuh udah jadi petani aja gitu. Bahkan dalam kandungan aja dia udah di kebun gitu loh. Kayak ternyata dengan sangat gampang atau dengan sangat cepat petani kami cukup responnya sangat cepat untuk membaca kebutuhan kami seperti apa. Hampir kami tidak punya produk BS. Karena untuk mensiasati misalnya brokoli itu kan misalnya ada brokoli yang hampir ukurannya besar, itu terjadi di awal-awal. Sementara kebutuhan brokoli itu hanya per packagingnya itu 700 gram. Sehingga yang diakali adalah jarak tanam. Misalnya kol nih, kalau misalnya jarak tanamnya ternyata 30 cm itu terlalu 30 cm itu ternyata bikin kol itu makin gede pertumbuhannya. Jadi mungkin dipersempit nih jarak tanamnya antar kol itu sehingga dia bikin kol itu jadi ukurannya pas sama masa panen. Misalnya di 2 bulan dia udah 700 gram dan nggak perlu nunggu gede lagi gitu. Udah nggak bisa gede lagi gitu karena dia sudah mulai membaca itu bahwa kalau untuk mencapai ukuran sekian kayaknya jarak tanamnya harus diganti atau misalnya bibitnya yang perlu diganti atau proses pembibitannya yang seperti apa yang harus diganti misalnya ataukah lagi misalnya metode tanam tumpang sarinya yang perlu diganti mungkin brokoli sama tomat itu nggak cocok atau mungkin pakcoy sama brokoli yang lebih cocok misalnya kayak gitu jadi petani kami sudah mulai bisa membaca itu tapi mengenai produk BS itu lebih ke kami bilangnya bukan produk BS sih kayak kami punya program setiap Jumatnya. Kami kebetulan kami sevisi dalam hal berbagi gitu. Kami belum punya banyak, kami bukan orang kaya yang bisa bagi-bagi duit. Jalan nih buat kamu gitu nggak bisa. Jadi bagi kami adalah apapun yang kami punya saat ini ternyata itu yang bisa sama saat ini kami bagi. Jadi kami punya program tiap Jumat untuk berbagi sayuran. Yang lebih dibagi itu bukan karena dia produknya BS, tapi lebih ke kayak oh ternyata kebutuhan dari kami memang belum nggak sesuai perkiraan gitu. Gitu sih. Oke. Gimana Mas Anggun? Sudah terjawab dan nanti mungkin bisa diaplikasikan di Batu Malang. Mantap. Terima kasih. Oke. Di teman-teman yang lain silakan. Ada Mas Piki nih, Mas Roop, Mas Sois. Mas Sois ini juga petani nih. Mau bertanya apa Mas Sois? Mas Lava? Silakan. Barangkali ada Mbak Izzatul Amami juga nih. Oke Mbak Kadek, mungkin sebelum teman-teman juga bertanya ya. Tadi kan sudah mulai dari lahan produksi sampai proses ya. Terus kemudian ini kalau apa ya? Ada pertanyaan tuh dari Mas Ois kayaknya. Oh ya. Tak lihatnya dulu. Ois, aku mau lanjutin tanggapan Mas Anggun soal kesehatan pada sayur itu sendiri ya. Tanya ke Kadek, sejauh ini sayur Semayur melibatkan bidang kesehatan enggak? Soalnya di wilayah pertanian, aku macam tomat misalnya,
Sekarang yang jadi penilaian itu kan dari kualitas warna yang jadi patokan pembelian ya. Contohnya ada beberapa yang pakai model suntik untuk membuat warna terlihat bagus, akan tetapi kandungan buat kesehatan mungkin perlu ditinjau lagi ya. Soalnya rame warungnya. Ya intinya di Semayur apakah ada tim kesehatannya atau gimana? Silakan Mbak Kade. Oke, kalau misalnya ngomongin hal itu, kebetulan kami memang kalau suplai kami itu tidak berfokus ke arah sana ya. Kalau misalnya kebutuhan Semayur sendiri. Tapi yang kita branding untuk sayur sehat itu adalah untuk agrowisatanya. Jadi di agrowisata itu yang nantinya akan terlihat, maksudnya pengunjung akan bisa melihat langsung proses tanamnya gitu kayak memang mereka yang akan, kan kalau kita ngomongin sayur sehat di branding dijual di supermarket itu kita benar-benar nggak bisa ya ngecek kalau udah diplastikin gitu kita udah nggak bisa ngecek gitu kayak sayur mana sih yang sebenarnya sehat, sayur mana sih yang sebenarnya nggak sehat gitu kita nggak bisa ngecek benar. Kalau ngomongin masalah kesehatan pun branding Semayur selama ini memang bukan tentang sayur sehat gitu, tapi lebih ke kayak ngomongin petani yang kerja sama-sama kami ini adalah bernama Sayur Sehat Pak Min gitu. Kenapa akhirnya namanya? Kalau ngomongin cuma namanya aja Sayur Pak Min gitu, kayak kurang gitu menurut mereka mungkin ya di awal itu, karena proses ini kami belum masuk waktu itu. Jadi karena mereka memang tidak berani mengklaim bahwa produk mereka organik aja gitu, karena mereka tidak punya kemampuan untuk mensertifikasi produk mereka organik, atau juga memang dulunya memang pernah ditanami dengan non organik, tanahnya bertahun-tahun lalu gitu. Jadi lebih ke kayak justifikasi bahwa ini sehat atau enggaknya lebih ke kayak saya berani konsumsi ini sebagai makanan pribadi saya sehari-hari, sehingga dan kami sepakat bahwa ini tidak apa ya, kami tidak merasakan efek apapun gitu, kami tidak merasa menyuntikkan bahan apapun gitu kayak, untuk membuat tomat menjadi lebih indah gitu misalnya. Karena kami belum punya, lebih ke standar kualifikasi kami, standar kualitas kami adalah pengiriman dengan sayur yang misalnya tidak busuk sampai ke pelanggan, kemudian tidak cacat, tidak, thank you, apa ini? Mantap, terima kasih ya. Sorry ya guys. Jadi lebih ke kayak ke arah sana kualifikasi kualitas kami gitu. Kayak pengirimannya misalnya permintaannya di 700 gram, kualitas kami akan kami kirim adalah di kuantiti tersebut gitu. Lebih ke seperti itu branding kami ya. Kalau branding dari Semayur sendiri. Kami akan mencoba memberikan kualitas terbaik. Aku nggak tahu maksudnya kualitas itu kualifikasinya dari mana. Tapi kalau bagi kami kualitas itu adalah pelayanan yang terbaik, kemudian juga kuantitinya sesuai, terus juga ketepatan distribusinya, dan misalnya sayur yang nggak dikirim minimal, paling minimal ya, nggak busuk gitu, atau nggak rusak, nggak cacat produk gitu. Nggak cacat produk di mana kalau misalnya terjadi kecacatan produk, kami siap mengganti atau beri voucher atau refund kayak gitu pemasaran kami. Nah kalau misalnya ngomongin tentang kesehatan, kami belum punya kami belum punya ahli khusus di bidang itu. Tapi beberapa kali petani kami juga ada event yang berkaitan sama salah satu dosen kedokteran dari salah satu universitas di Semarang. Dia punya program yang namanya forest bathing. Forest bathing itu kayak sebenarnya kalau dipikir forest bathing itu cuman kegiatan meluk-meluk pohon gitu sama orang-orang kota yang gabut yang merasa dipenuhi dengan polusi gitu, kayak dia datang ke sana buat meditasi di tengah pohon pinus terus nanti dikasih oleh-oleh sayuran dari tempat petani kami gitu, sayuran sehat. Nah, berarti dengan kepercayaannya salah satu dokter ini mungkin aku sebenarnya nggak sepakat bahwa itu salah satu tim kesehatan gitu ya. Tapi kan kredibilitas sehat saat ini yang kita bayangkan adalah dari rekomendasi dokter ya nggak sih? Yang paling paling relate lah gitu. Jadi ternyata dokter juga berani berani sepakat bisa dikonsumsi secara sehat bisa dikonsumsi sebagai sayur sehat gitu. Jadi mungkin kredibilitasnya memang tidak bisa diakui gitu, tapi kayaknya selama ini memang dokter yang jadi satu-satunya kerelataan kita untuk mengkonsumsi atau berobat secara sehat gitu ya. Jadi ke arah sana.
Itu sih. Kalau oh ya bentar lagi masuk lagi, mungkin kami kan juga di catering kami gitu kita ada menu healthy low fat gitu. Nah, kami percayakan untuk bertanggung jawab untuk ini adalah salah satu tim kami itu adalah ex gizi di salah satu klinik. Gitu. Jadi setiap bikin menu yang akan aku yang akan bikin menu mungkin diskusi sama mbaknya, kemudian mbaknya juga yang akan menakar setiap menunya itu. Lebih ke kayak gitu. Oke, menarik. Gimana Mas Wis? Nampaknya sudah terjawab sudah ya. Memang kesehatan tidak harus dipercayakan dengan sebuah surat lisensi gitu mungkin ya, cap halal dan sebagainya. Ya, untuk lebih mungkin dari sini lebih membranding sehat dengan organik tadi ya, maksudnya dengan sistem organiknya. Oke, Mbak Kadek, untuk mungkin ya dari materi tadi, kalau ranah konsumennya ya, ranah konsumen ini apakah ranah konsumen menengah ke atas atau menengah ke bawah, dan cara pembelian online-nya itu bagaimana? Apakah masuk toko hijau, toko oranye atau biru dan sebagainya? Mungkin ini yang menjadi yang dipikirkan. Silakan. Oke. Sekaligus menjawab tadi continuity pertanyaannya Mas Anggun yang mungkin agak kelewat buat saya ya, bahwa ketika nanti Mas Anggun ternyata tertarik untuk mencoba ini gitu, kayaknya kita mulai meningkatkan value kita deh gitu, kayak kita mulai berani buat show up aja gitu, mulai percaya diri aja sama produk kita, yang mana petani kami pun masih kayak ketika ada kunjungan wisata gitu ke kebun gitu, konsumennya ada yang kan beragam ya, ada yang ternyata memang dia orang biasa yang datang ke kebun terus main pengen petik, tiba-tiba buat belanja sayur, dia kopinya tuh digratisin sama petani kami gitu, karena orang desa ya, maksudnya kalau datang ngopi gitu kan. Tapi kan sayurnya kalau mereka petik sendiri habis itu beli. Ada yang pernah komplain kayak, ih mahal gitu kan. Terus mereka mulai nggak percaya diri tuh petani kami. Akhirnya kami infokan bahwa sebenarnya yang kami jual itu bukan cuma produk, Pak. Kan yang kita jual bukan cuma produk, tapi kita juga jual wisatanya. Yang mana nggak semua orang bisa dapat kesempatan untuk ini gitu loh. Jadi memang yang lebih ke kayak value kita percaya diri aja dulu bahwa produk kita punya value. Ngomongin tentang balik lagi ngomongin ke pasar, berarti memang bukan pasar kita ke arah sana. Mungkin yang butuh healing dengan belanja sayuran kayak gitu mungkin orang-orang yang memang concern untuk healingnya itu bukan ke arah mabok misalnya, bukan ke arah ke mall gitu misalnya, dia pengen healing mencari udara segar, terus mencari coba belanja sayur langsung fresh gitu kan, berarti value-nya udah lebih meningkat gitu ya. Beda sama dengan orang yang cuma pengen beli sayur, kenapa nggak ke pasar aja kalau pengen yang murah gitu. Termasuk juga pasar kami, bahwa kami sangat mengakui dan menyadari bahwa produk kami itu mahal gitu. Kayak kalau di pasar mungkin bisa beli wortel setengah kilo itu 5.000 gitu. Tapi kalau di kami dia dapatnya cuma 300 gram. Balik lagi bahwa pasar kami mungkin bukan orang-orang dari di perkampungan yang memang ada tukang sayur tiap hari lewat gitu. Bukan orang yang dengan punya waktu banyak untuk bisa ke pasar setiap pagi. Bukan juga orang-orang yang memang ini nggak diskriminasi ya, tapi kita ngomongin pasar di dunia bisnis aja gitu, kayak kami menyadari bahwa konsumen kami adalah kebanyakan dari kalangan menengah atas. Karena kami meningkatkan value produk. Kami melakukan pengemasan atau packaging, kami melakukan penyortiran, kami melakukan intinya kami memilihkan kualitas terbaik, pelayanan kami meskipun dia marah-marah gitu, kayak bales aja dulu dengan senyum dan cakep gitu, meskipun dalam hati dongkol gitu kan. Jadi kayak emang yang kami jual itu bukan hanya tentang produk ini gitu, tapi ada layanan yang kami jual, ada jasa pengiriman yang kami jual, ada peningkatan value produk yang kami lakukan gitu. Ngomongin pasar mungkin ke arah sana. Kalau ngomongin pasar lain, kita ke arah resto, itu kan beda sistemnya. Mungkin kalau di resto atau di kafe gitu kan, mereka nggak perlu packaging yang bagus, yang penting produknya bagus dan continue.
harganya stabil. Jadi kita bisa bedakan tuh. Jadi kalau misalnya kita retail kan kita bilangnya retail dan enterprise. Retail itu untuk konsumsi rumah tangga, enterprise itu untuk yang konsumsi sifatnya grosir. Enterprise ini pun kita bedakan lagi bahwa ada yang memang pengemasannya packaging, sudah packagingan, ada yang memang ke resto atau cafe. Kalau ke resto atau cafe kan dia sistemnya pengennya continue, bisa supply continue, produk ada, terus juga ada yang kualitasnya terjaga sama harganya stabil. Nah, kalau yang ke resto atau cafe ini, kita nggak perlu pengemasan per 300 gram. Karena itu kan cukup memakan biaya ya. Kita cuma butuh plastik yang akan menampung itu dengan wortel jumlah 3 kilo gitu. Mungkin harganya akan lebih berbeda gitu. Jadi kayak pasarnya kita pisah-pisahkan sesuai dengan kebutuhan. Terus kalau ngomongin lagi misalnya arah mana sih penjualan kami dilakukan? Kami memang ke retail dan enterprise itu, kemudian pemasaran kami memang di awal itu kami fokusnya kan di Instagram ya. Kebetulan yang baru saya kuasai adalah pasar Instagram. Kalau pasar Facebook kayaknya saya belum menguasai gitu ya. Karena di Facebook itu kan orang-orang nyari dengan harga paling murah, dapat banyak gitu kan. Bahkan kita udah sesuaikan, kita udah jelasin semua kualifikasinya gitu. Kayak harganya berapa, belanja di sini, beratnya berapa. Masih ada yang tanya harga berapa, lokasi di mana gitu. Ada kan. Kalau di Facebook kan kayak gitu tuh sistemnya ya, yang kita baca. Kalau di Grab, kita buka GrabMart, tapi saat ini belum aktif lagi karena kami saat ini belum berani menimbun produk. Ibaratnya kami belum berani stok produk. Karena yang kami produksi ini sayur. Yang mana dalam 2 hari aja udah turun kualitasnya. Jadi kami belum berani stok produk karena kami nggak punya duit banyak buat supply produk. Kami nggak punya duit banyak buat naruh produk ini supaya kalau dia busuk kami bisa punya duit buat gantiin produk busuk itu gitu loh. Kami nggak punya itu. Jadi sementara ini GrabMart kami tutup dulu sementara. Kalau misalnya memang ada, kami buka pun di produk-produk yang ternyata masih ada gitu produknya. Kan kami sekarang pengirimannya kan 2 hari sekali. Jadi otomatis di warehouse ini kalau misalnya dikirim hari Senin, hari Selasa itu kan masih ada produk kan untuk kiriman hari Selasa. Jadi hari Senin itu bisa kami buka GrabMart-nya kayak gitu sistemnya. Kalau misalnya untuk belanja dari Instagram itu kami arahkan kami saat ini belum punya website juga, kami belum juga punya aplikasi, karena kami sadar biaya website itu mahal, biaya bikin aplikasi juga apalagi gitu kan. Jadi kami lebih numpang domain. Kayak kami saat ini pakainya order dulu. Chatbiz, ini Chatbiz namanya. Jadi kami bayar biaya bulanan gitu yang akan, kalau bagiku itu sangat praktis. Karena dengan kayak gini, aku juga nggak terlalu mengontrol untuk itu, karena include jasa gitu loh, kayak bukan aplikasi, kayak website domain ini, dia yang menangani langsung, jadi aku tinggal ngirim awal atau ngirim list produk, ini produkku harganya sekian, kategorinya sekian. Jadi kalau aku lagi males, aku tuh nggak harus buka website dan ngotak-ngatik harga, aku tinggal bilang ke mereka, "Mbak tolong rubahin dong harga ini," gitu. "Kak tolong rubahin dong harga ini," atau "Kak aku pengen bikin promo tebus murah nih, bisa nggak minta tolong bikinin voucher," kayak gitu. Jadi kayak lebih mudah aja. Kita sistem kerjasamanya memang kerjasama lepas. Kita perlu bayar bulanan itu, aku bayarnya sekitar 150.000 per bulan kan. Atau kalau per 3 bulan itu di angka 350. Jadi menurutku itu sangat worth it karena selain meringankan bebanku untuk mengupdate harga atau mengupdate produk itu, aku lebih kayak belum mampu juga buat bayar website untuk diri sendiri gitu. Kalau pemasaran kita lebih ke arah sana. Jadi nanti dari Chatbiz itu akan terkoneksi ke WhatsApp admin. Mereka akan order dari Instagram, klik dari link bio Instagram, kemudian belanja kayak kita belanja di Shopee lah ya, cuman dia tanpa aplikasi aja. Kemudian mereka akan terarah langsung ke WhatsApp admin. Kemudian kalau ngomongin pasar lagi, sorry tadi kelewat, ngomongin pasar lagi, pasar kita kan kebanyakan tadi kayak yang aku bilang bahwa ibu-ibu dengan waktu yang banyak nggak mungkin belanja di kita. Mereka akan lebih memilih ke pasar gitu. Jadi memang sasaran kami itu ke arah, karena kita hidup di tengah kota Semarang, hektik, kadang juga isinya mahasiswa, kami menyediakan berbagai pilihan yang kira-kira memudahkan customer gitu. Kayak contohnya pengiriman kami start jam 9 sampai jam 5 sore, kamu bisa request di 3 kali pengiriman itu. Misalnya kadang ibu-ibu karyawan gitu kan, dia nggak ada di rumah dari jam sekian tuh.
Jadi boleh nggak saya minta kirimin jam 5 sore tapi kualitasnya masih terjaga. Nah, itu yang kita utamakan. Kemudian ada pilihan paket untuk mahasiswa nih, misalnya kita punya paket. Kalau mungkin di pasar dia cuma punya paket sayur asam, sayur bening, sayur asam, sayur sop gitu ya. Kita punya namanya paket paket sayur, itu ada tumisan. Misalnya dia buncisnya udah diirisin, wortelnya udah dirajangin, terus kayak paket sayur bening udah ada bayam, bayam, jagung sama kacang panjang gitu. Jadi kayak bagi mahasiswa yang ternyata dia cuma butuh masak sekali atau 2 kali, atau karyawan yang dia cuma pengen masak sesekali, itu sangat memudahkan daripada kalau misalnya dia beli bayam seikat kan dapatnya banyak banget. Sementara dia butuhnya cuma dikit akhirnya kebuang gitu. Ternyata kami punya trik-trik tersendiri untuk mencapai pasar kami gitu. Nah, kembali lagi kalau misalnya ini mungkin agak menjawab ke pertanyaan Mas Anggun tadi, kalau mungkin akan mencoba ini, mungkin kita akan mengarahkan ke lebih kayak kita punya produk apa, dan kira-kira kebutuhan apa sih yang kita bisa baca di lingkungan kita, pasar kita bisa pengen yang produk yang kayak gimana sih? Apakah yang murah? Apakah yang memang pelayanannya? Apakah yang memang kayak efisiensinya gitu. Kalau aku sendiri sebagai konsumen, sebagai penjual, aku seringkali menempatkan diriku sendiri sebagai konsumen. Posisiku sebagai konsumen kayaknya kalau di umurku segini, waktu aku kuliah dulu kayaknya aku nggak bisa deh buat belanja produk setiap hari ke pasar, atau aku mungkin nggak bisa deh belanja bawang setengah kilo atau seperempat lah minimal sekarang. Jadi mungkin aku akan lebih memilih kayak paketan bawang merah, bawang putih, cabai include gitu. Karena aku cuma masaknya sekali. Gitu. Lebih ke kayak gitu, kita memposisikan diri sebagai konsumen. Karena kalau ngomongin petani sekarang, kami bukan saingan gitu. Kami bukan saingan, saat ini kami bisa menjadi mitra gitu. Bahwa petani itu banyak yang milenial loh, yang banyak yang open mind tentang cara-cara seperti ini. Cuman kadang untuk memulainya aja masih bingung. Padahal ketika dijalanin ternyata tuh kayak, oh ya kita bakal belajar terus-menerus gitu. Kayak aku juga nggak tahu sistemnya awalnya seperti apa, bakal kayak gimana tuh aku belum tahu di awal. Salah satu tim kami juga yang dulu magang, anak magang ini dari Unwahas, dia dari Malang. Dari mana dia? Pokoknya dia dari Jawa Timur ya. Orang tuanya petani bayam. Dia pengen magang di Semayur karena dia merasa bahwa bapakku tuh petani bayam, dan aku harus nganterin setiap sore berdagangannya bapakku. Udah sampai di sana harganya 3.000 tapi ditawar cuma 1.000. Padahal aku ngebawa ke sana tuh pakai bensin gitu. Jadi kan kayak dia tertarik dan sekarang dia mulai mencoba gitu. Kami tantang dia, kamu mau nggak jadi kompetitornya Semayur gitu. Maksudnya karena bagi kami proses itu juga nggak akan serta-merta gitu. Kalau kami dulu kesusahan tentang alur produksi kayak aku sendiri ya, aku harus mikirin tentang produksi, aku harus mikirin tentang distribusi. Kami punya nih kayak misalnya mitra Mayur gitu yang mungkin memudahkan para pebisnis muda yang dia pengen gitu loh. Kami yang sediakan produknya udah kamu tinggal pasarin aja gitu. Nah, mungkin salah satu bentuk kerjasama yang mungkin bisa diterapkan petani-petani, misalnya Mas Anggun tadi, mungkin salah satunya itu gitu. Kamu nggak perlu sendiri, kamu nggak perlu memasarkan sendiri. Contohnya lah petani kami, dia nggak perlu memasarkan sendiri gitu loh. Tapi mungkin kita bisa kolaborasi, mungkin ada seseorang yang kamu kenal yang ternyata lebih proper di bidang itu. Marilah kita concern di bidang kita sendiri. Kayak aku nih jagonya ngomong nih, kayak kamu butuh apa, aku jualin, pokoknya bisa jadi duit bisa nih aku gitu. Kayak aku merasa kemampuanku mungkin di situ akan ku concern terus gitu, akan aku fokusin terus. Jadi kita bisa bagi. Dah seperti itu. Mantap sekali, Jos. Oke, jelas ya sudah mulai dari awal sampai tanah sampai pun di orang sudah sudah jelas dijelaskan dengan gamblang dengan bahasa kita, dan ini memang akan membuka dunia pasar yang nampaknya ke depan ini justru akan jadi persaingan global ini. Mungkin seperti itu. Ini Semayur menjadi salah satu promotor yang menjadi bagiku ya, menurutku sesuatu hal yang ya memang dunia pasar baru gitu kan. Iya, oke. Oke, teman-teman. Gimana? Ya. Gimana? Aku boleh nyela dikit nggak? Sorry ya. Oh ya, silakan. Jadi aku kan orangnya agak cukup takut untuk personal branding ya awalnya. Jadi aku baru mengenalkan Semayur ini tuh punyaku di
tahun kedua atau ketiganya Semayur berdiri gitu. Aku baru mengenalkan bahwa aku ibunya gitu. Suatu kali aku datang ke wisata, agrowisata, aku nemenin. Ini udah aku branding nih, udah mulai aku branding sebenarnya. Cuman nggak pernah ada gambarku di Semayur waktu itu gitu, di Instagramnya Semayur. Aku datang ke ada agrowisata kami itu kedatangan anak-anak TK. Aku datang ke sana buat ngeliderin gitu loh, ngeliderin kayak ngajak anak-anak TK buat terhibur, panen-panen kayak gitu. Terus ada salah satu gurunya tuh, oh berarti Mbak Kadek ini dia kiranya awalnya aku tuh orang sana yang bantu buat itu. Terus aku bilang bahwa aku tinggal di Semarang, kami juga punya bisnis sayuran dan kerjasamanya sama petani sini. Terus dia bilang, ini salah satu bentuk kerjasama kami. Terus dia bilang gini, oh itu ya, berarti kayak yang di Semarang itu ya, yang besar itu ya, kayaknya ada Semayur ID gitu. Terus aku kayak, gitu. Lah itu kan aku, gitu. Jadi kayak ternyata maksudku di luar yang aku perkirakan gitu, ternyata udah cukup dikenal gitu. Sama kemarin dulu kita sempat mencoba kayak kita pengen jualan di CFD-an gitu kan, ngenalin Semayur ke orang lain. Produk kita tuh nggak laku, kita jembrengin gitu kan, kita jualan gitu. Nggak laku produk kita. Tapi waktu kita bagiin brosur, terus dia bilang, "Oh, Semayur, aku udah langganan kok." Gitu kan. Jadi kayak ini produk nggak laku nih dijual nih, tapi dia udah langganan gitu. Ternyata dia lebih milih beli online. Terus ngapain kita repot-repot ke CFD gitu loh. Ternyata pasarnya tuh memang beda. Dari situ kita tahu ternyata pasar kita tuh mengarahnya kemana tuh kita jadi tahu gitu. Ya alhamdulillahnya ya aku ternyata salah satu yang ini bukan sombong ya, tapi Semayur jadi salah satu pionir yang memang sayur online di Semarang. Sebelumnya memang ada yang sifatnya nasional kayak Sayur Box, kita udah nggak bisa kalahin lah ya, yang itu kan udah kayaknya udah beda kasta gitu loh. Jadi kayak kami memang lebih sederhana aja deh gitu. Tapi ternyata sekarang aku udah mulai bisa personal branding nih gitu. Kalau dulu kan kayak masih malu-malu, ih enggak deh gitu, bukan deh, malu nih gitu. Oke, Mbak Kadek, terima kasih banyak paparan yang luar biasa. Ini menginspirasi teman-teman akan memecahkan bahwa tidak seterusnya petani itu nilainya selalu di bawah. Hal ini sangat dari seorang petani. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu yang luar biasa pada hari ini. Kita akhiri sesi malam hari ini dengan senyum foto bersama ya, agar nama Pranala juga mendunia seperti Semayur kayaknya ini. Silakan Mas Rauf. Dari saya kiranya terima kasih. Aku mungkin berterima kasih dulu ya, soalnya kan tadi belum ditutup tuh akunnya kan. Iya, oke. Ini sangat apresiasi yang sangat besar buat saya gitu, kayak bagi saya yang orangnya cukup nggak berani untuk personal branding, ternyata saya sering terharu dalam keadaan-keadaan seperti ini, kondisi-kondisi kayak gini tuh saya suka terharu gitu loh, kayak oh ternyata ada yang tahu aku ya gitu tuh terharu gitu loh, kayak masa ya sih gitu, ini penting banget ya yang aku omongin, kayaknya aku gitu-gitu aja gitu, kayak aku tuh terharu sendiri gitu. Aku tuh orangnya gampang baper gitu, gampang kayak tersanjungan gitu loh. Jangan-jangan bikin aku jumawa gitu, jangan bikin aku sombong gitu, aku tuh pengen gitu. Jadi kayak aku terima kasih banyak buat semuanya. Mungkin kadang omonganku ada cemletotnya gitu kan, ada nggak nyambungnya gitu, dimaafkan. Semoga aku sih berharapnya bahwa ini bukan suatu hubungan yang sewanya nerima ilmu ya, tapi kayak lebih ke sharing gitu. Karena kemarin aku belum sempat ngikutin yang dari Mas Ois terus sama Mas Anggun juga, aku tuh belum sempat ikut gitu. Jadi Mas Anggun belum ya? Udah. Beda tema tadi. Aku tuh belum sempat ikut. Jadi aku pikir tuh di live Instagram, aku tuh pas hari itu siapa Kolis nge-share, itu aku langsung buka Instagramnya, kok nggak ada live-nya, apa aku ketinggalan ya, pikir aku kan. Ternyata aku tuh baru ngeh tadi ketika Vicky ngirim link Zoom-nya gitu loh. Jadi aku tuh berharapnya ini akan jadi sharing, tapi aku ketinggalan gitu. Jadi
aku mohon maaf sebelumnya, tapi terima kasih banyak apresiasi yang luar biasa dan itu tuh kayak bikin aku terharu banget. Karena setiap orang tuh cuman butuh diyakinin buat berjalan nggak sih? Jadi ternyata keyakinan dari teman-teman di sini tuh kayak bikin aku lebih pede aja buat berjalan gitu. Terima kasih semuanya. Siap. Terima kasih Mbak Gada atas waktunya dan paparan yang luar biasa. Nanti Mas Ois, Mas Anggun mungkin dari pertanian yang lain. Sukses buat kalian semua. Oke, Mas Rauf, saya kembalikan ke Mas Rauf untuk sesi foto bersama. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung kelas hari ini. Mari kita lakukan foto bareng. Oke. Gampang. Muka aku nih dari gunung ya, dari kebun. Original. Oke, bisa dinyalakan teman-teman kameranya. Aduh, Oke, ngaca siap ya. dulu saya. Biar pede repost-nya ya kan. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh? 1, 2, 3. Oke, teman-teman, untuk kelas hari ini saya akhiri. Sampai bertemu di kelas Pranala yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses terus Mbak Gade. Buka Tim cabang kalian di juga. Batu Malang. Nah, ditunggu main ke Semarang. Haha.